Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita. Karena kemurahan Allah kita kembali bersekutu di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah menginjak bulan pertama tahun 2026, yaitu bulan Januari, di mana kembali kita akan belajar sebuah tema baru, rasa malu masa lalu. Dan sebagai pembuka edisi hari ini, Selasa 6 Januari 2026, kita belajar sebuah tema, malu negatif, malu positif, yang diambil dari firman Tuhan surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima sabda Allah, mari kita merendahkan diri, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan sejenak kita memasuki saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita satu hal yang kurindu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami berlimpah syukur karena kasih setia dan kemurahan-Mu. Engkau telah menghantarkan kami memasuki tahun baru 2026, dan Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Mengawali tahun 2026, kami belajar tentang rasa malu masa lalu, supaya kami boleh melangkah dengan penuh harapan tanpa harus dibebani segala kesalahan, penyesalan, dan kegagalan di masa lalu. Karena itu Bapa, kini lihatlah setiap hati yang terarah kepadamu, dan kiranya belas kasihan-Mu mengutus Roh Kudus untuk membuka hati, pikiran, dan menerangi batin dan jiwa kami, supaya kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan kami boleh hidup dengan penuh syukur sebagai pribadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena dengan demikian firman-Mu berkuasa dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan,
pembuka pembelajaran kita bulan Januari 2026 dalam tema rasa malu masa lalu. Mari kita belajar tentang malu negatif, malu positif. Bersama kita akan mendengar pembacaan sabda surat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Demikian sabda Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika kita bisa kembali ke masa lalu dan berjumpa dengan diri kita sendiri saat kita masih kanak-kanak, kira-kira apa yang akan kita katakan pada diri kita saat itu? Kita akan mesti berandai-andai menjawab pertanyaan ini. Mungkin kita berusaha menasihati diri supaya lebih berhati-hati, atau kita menasihati untuk tidak melakukan suatu kesalahan yang telah terjadi. Artinya, jika kita punya kesempatan melihat masa lalu, hampir selalu jawaban dari pertanyaan ini lebih banyak berisi penyesalan. Kita berharap saat itu kita bersikap, berpikir, atau berperilaku yang lebih baik, sebab kita telah merasakan dampak dan akibatnya. Kita berharap saat itu kita dapat melakukan hal yang lain. Kita berharap dulu kita bisa tahu sehingga kita tidak melakukan tindakan yang mengecewakan. Itulah mengapa sahabat Petra, beberapa orang dan mungkin juga di antara kita punya beban rasa malu dari masa lalu yang sampai saat kini tetap kita bawa dan mempengaruhi kehidupan kita. Hal itu pun membuat kita tidak percaya diri. Kita minder, kita merasa sudah berbuat kesalahan, penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Sehingga banyak diantaranya yang tidak lagi berani bermimpi, tidak mampu untuk berharap karena beban rasa malu yang terjadi di masa lalu. Tetapi sahabat Petra, mari kita jujur. Siapa di antara kita yang memang tidak pernah mengalami kejadian memalukan? Semua kita pernah melakukannya dalam hal sederhana sekalipun. Kita salah menyapa orang, salah masuk ruangan, salah ucap saat tampil di muka umum. Kita bahkan berbuat kesalahan yang konyol hingga pengalaman memalukan yang lebih serius, seperti ketika kita diperlakukan tidak hormat, dihina, aib kita dibuka ke publik, difitnah, ataupun kita juga kedapatan atau ketahuan melakukan hal yang tidak baik. Dan semua itu membuat kita merasa malu. Memang ada rasa malu sesaat, kesalahan-kesalahan kecil, tetapi ada juga yang malunya tetap dibawa hingga pada akhir hayat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka jika kita masih merasa malu saat berbuat kesalahan, sejatinya itu hal yang baik. Setidaknya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah.
Semestinya pengalaman itu juga membuat kita belajar menjadi lebih hati-hati dan kita tidak mengulanginya lagi. Dan itu sejatinya hal malu yang bersifat positif. Sayangnya juga ada malu yang negatif. Malu negatif ini karena dua hal. Pertama, karena kita malu hal-hal yang seharusnya tidak perlu membuat malu. Ada orang yang malu karena dikoreksi kesalahannya. Ada yang malu karena kalah atau gagal meski sudah berusaha. Ada yang malu karena dirinya minder tidak punya mobil. Malu karena tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Malu karena dilahirkan sebagai orang desa atau orang kampung. Tetapi juga ada yang malu karena sesuatu yang bukan kesalahannya. Ada orang yang malu karena belum dikaruniai anak, malu karena orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Ada yang malu juga ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, atau malu bahkan jika ketahuan bahwa dirinya seorang Kristen. Jenis malu negatif yang kedua adalah respon negatif kita terhadap hal yang memalukan. Kita jadi menutup diri, rendah diri atau minder, traumatis hingga hidup dalam kepahitan. Alih-alih berusaha lebih baik lagi, malah kita merasa gagal, menyesal, kita mundur dan tidak mampu untuk bangkit lagi. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ini rasa malu yang negatif. Dan ini bisa digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita hingga melumpuhkan potensi kita. Orang yang mengalami malu negatif akan cenderung berlebihan memandang kesalahannya, menghakimi dirinya sendiri hingga merasa tidak layak, tidak mungkin mendapat pengampunan ataupun mengalami perubahan. Dirinya sudah merasa selesai, penuh penyesalan dan gagal. Semua orang memandang dirinya rendah dan lain sebagainya. Tetapi saatnya kita berpaling. Mari kita melihat Tuhan Yesus. Ia mati dengan dipermalukan habis-habisan, dihina, dicerca. Tetapi Tuhan Yesus tahu jati dirinya yang sebenarnya. Maka dia memikul salib tanpa putus asa dan rasa malu. Ia juga tidak lantas membalas, tetapi memilih untuk mengampuni mereka. Dan demikianlah seharusnya karakter yang kita miliki. Apa kata Tuhan tentang diri kita lebih penting daripada apa yang dikatakan manusia tentang kita. Apalagi segala fitnahan dan tuduhan iblis yang sering menipu dan menyesatkan kita. Hari ini firman Tuhan juga mengungkapkan bahwa Paulus pun punya masa lalu yang gelap. Dia mengakui bahwa dirinya dulu adalah penganiaya jemaat Tuhan, dan itu pun masih ia ingat. Ia akui bahwa itu membayangi meski sudah bertobat dan telah menjadi seorang rasul yang luar biasa. Jika boleh kembali ke masa lalu, mungkin Rasul Paulus pun ingin mengubahnya. Namun, masa lalu buruk tidak lantas harus membuat Paulus merasa terpuruk dalam kesedihan dan rasa malu. Justru, masa lalunya membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati dan sadar bahwa semua perubahan terjadi hanya karena anugerah Allah saja. Sahabat Petra, kalau kita malu, biarlah kita belajar rendah hati menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi jangan sampai rasa malu itu menjadi jerat sehingga kita kehilangan pengharapan dan putus asa. Maka ketika kita punya masa lalu yang mungkin buruk, mungkin juga bahkan memalukan, percayalah bahwa Allah dapat mengubah masa lalu menjadi sesuatu yang bernilai, berarti dan berharga di masa depan.
Kristus yang dipermalukan, bertahan di kayu salib untuk justru menebus dan memuliakan kita. Karena itu hentikan terpuruk karena masa lalu. Carilah kehendak Tuhan dalam segala peristiwa. Percayalah, bersama dengan Paulus dengan kesaksiannya, maka segala pengalaman buruk masa lalu itu pun berguna untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik selama kita dapat menanggapi atau meresponnya dengan tepat. Dengan mengetahui apa maksud Tuhan melalui masa lalu kita, dari situlah kita akan arahkan hidup kita pada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Biarlah rasa malu ini membuat kita rendah hati, tidak mengandalkan diri sendiri, dan melihat dengan jelas bahwa kedaulatan dan rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan, kegagalan, dan penyesalan kita, sehingga kita boleh mengubah masa lalu untuk menjadi kehidupan berpengharapan, karena kita mengandalkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi sebuah rema yang menerangi dan menuntun hidup kita. Karena itu mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita sejauh timur dari barat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas sabdamu yang meneguhkan kami di tahun baru, supaya kami boleh melangkah dengan penuh harap karena kasih karunia Allah, dan tidak dibebani segala kesalahan dan penyesalan di masa lalu. Terima kasih Bapa atas sabdamu, dan ajarilah bahwa kami percaya kedaulatanmu, pengharapanmu jauh lebih besar daripada segala kesalahan dan penyesalan kami di masa lalu. Dengan demikian kami boleh semakin rendah hati dan mengalami penuh kuasa Allah yang mendatangkan kebaikan dan membuat kami terus bertumbuh seturut rancanganmu yang mulia dan agung. Dan bersama doa ini Bapa, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi, jauhkan dari perpecahan dan bencana. Urapilah segenap pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya beserta dengan seluruh rakyat Indonesia kami bersama-sama memulihkan bangsa ini dan boleh menghadirkan kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan nyata atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Kiranya umat-Mu terus bertumbuh, berbuah, dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang merasakan belas kasih Tuhan dan terpanggil, hingga mereka pun percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Maka berkati ladang Tuhan ini dan Engkau memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Bapa,
Saat ini pun kami mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamedi Wates, dan juga bagi Ibu Esther Yoyo Eliezer yang saat ini harus beristirahat di Rumah Sakit RSA UGM. Kami pun juga mendoakan bagi segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Abednego Kaban, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahlio, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, dan bagi Bapak Sugeng Susanto. Kami pun juga mendoakan segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Ibu Retno Elia Sarjono, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Legowo, Ibu Partia Tekno, Ibu Suyut, Ibu Darsono, Ibu Srini, Ibu Rusmanto, Ibu Tina, Ibu Mardal, Bapak Priyanto, Bapak Gatot Murjito, Bapak Biantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Subowo di Glitren, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Sutarjo, Ibu Heni Rujito, Bapak Bartimeus, Bapak Bambang Surono Thomas, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Rihandoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Mas Daniel Wicaksono, Bapak Kriyono, Ibu Endang Suroso Putro, Ibu Filiria Kristi Damarjati, Ibu Kusmanto, Ibu Yohana, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Tri Ari Rohmai Bambang, Ibu Sumirah, anak Gevarial, dan Ibu Ida Purnama, beserta segenap sahabat Petra yang berdoa bersama kami yang dalam kondisi lemah. Kiranya Tuhan lawat di dalam tangan-Mu yang penuh belas kasih, Tuhan jamah, dan oleh kuasa darah Kristus Tuhan karuniakan kekuatan untuk menanggungnya, penghiburan untuk selalu berpengharapan dalam Tuhan, dan oleh kuasa darah Kudus-Mu karuniakan pemulihan, kesehatan, kelepasan, dan kesembuhan yang sempurna. Kami pun mendoakan setiap keluarga yang berduka karena telah Engkau panggil pribadi-pribadi terkasih, keluarga besar almarhum Ibu Trimastuti dan keluarga besar almarhum Ibu Sumarlinah Kamdari. Kiranya Tuhan menghibur di tengah duka cita, dan kuasa kebangkitan Kristus sungguh mendatangkan kekuatan bahwa di dalam Kristus mereka yang telah meninggal Tuhan panggil pulang dan hidup dalam pangkuan kedamaian-Mu dan kemuliaan surga-Mu. Hiburkanlah supaya keluarga boleh tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan bersandar dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kini kami juga mengingat segenap sahabat Petra yang di usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno,
Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Ponirin Dikrica, Bapak Wiranto Didayu, dan bagi Bapak serta Ibu Sugir Muji Widodo beserta segenap sahabat Petra yang berusia lanjut. Kami bersyukur untuk umur panjang, tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan oleh kekuatan dan kesehatan mengiringi hari-hari segenap poro yang adi yuswa dalam damai dan sejahtera. Berkati keluarga kami, tuntun dalam kebenaran sabdamu untuk saling mengasihi, melayani dan mengampuni. Lindungi keluarga kami dan jauhkan dari penyakit, godaan ataupun kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab, supaya jerih lelah belajar dan bekerja anak-anak kami boleh menjadi saluran berkat. Anak-anak kami pun terus berkembang talenta mereka, dan mereka pun boleh menjadi sarana di mana karya tangan mereka menjadi bagian kemuliaan nama Allah. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya Tuhan sendiri yang menguduskan, mempersatukan menjadi keluarga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan momongan. Kiranya Tuhan pun mengaruniakan supaya mereka boleh mengasuh mendidik. Anak-anak kami pun boleh menjadi bagian dalam karya keselamatan-Mu, menyembah, berbakti, memuji Engkau. Dengan demikian bukan hanya kami, anak, cucu, turun-temurun keluarga kami akan berbakti kepadamu. Juga berkati di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, karuniakan kekuatan dan penghiburan supaya kami percaya dalam pergumulan Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami lelah, tetapi kami tidak jatuh dan jauh dari Tuhan, tetapi kami melihat rahmat-Mu. Engkau hadir dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan demikian kami percaya sekalipun kami bergumul, Engkau hadir dan turut bekerja untuk menyempurnakan keselamatan kami. Begitu panjang permohonan syafaat ini dan begitu jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan memberi yang terbaik seturut dengan hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan kebaikan kami, namun doa ini panjatkan oleh iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang sejati. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini Tuhan pun juga meminta kita mencurahkan segenap hidup kita jika percaya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Maka kini mari kita siapkan hati dengan mengarahkan hati pada Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah pujian meneguhkan kita, Dia mengerti. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kita siapkan diri untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Dan kini mari kita arahkan hati pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 6 Januari tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi ada tutur kata ucapan saya yang tidak diperkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yusef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.